apatis ya dengan pemerintah, sangat tidak ingin Nah, pemerintah nih apatis jadinya masyarakat. Makanya buat RUU jangan yang ngeyel-ngeyel. Masyarakat geram. Selamat datang kembali di Praga Institute. Selamat datang kembali di acara kita kali ini. Ya tentu kalian sudah ketahui, saya Arya Gangga dan bersama dengan kawan saya Goswa. Jadi ini salah satu kawan seperjuangan di jalanan, salah satu sebagai koordinator Gagasan Pemuda Bali, Ketua Gada Bali. Dan kali ini seperti yang kalian baca di judul video kita kali ini akan membahas seputaran lingkungan nih teman-teman. Lingkungan dan karena ini salah satu orang yang memang militan bergeliat di bidang lingkungan. Duta Hijau Bali kemarin. Oh iya, Duta Hijau. Ini juga Duta Hijau Bali kawan-kawan. Asia. Jadi mungkin sambil berbincang-bincang sedikit perkenalan nama Guswa dari mana, bagaimana aktivitasnya. Oke, Arya Gangga, terima kasih sekali. Aduh, malam hari ini lumayan dingin ya, mohon maaf teman-teman, saya agak sedikit merasa kurang enak badan gitu. Mohon maaf ya pakai jaket. Jadi perkenalkan, saya Goswa, bisa dipanggil Wah. Ya, biasa panggilan di jalan. Saya berasal dari Desa Mamar, yaitu di Kabupaten Badung, dengan Kecamatan Abian Sumau. Kalau teman-teman ke Ubud, mungkin dari Denpasar ke Ubud lewat Mamar, nanti mampir ke rumah. Ya, seperti itu. Jomblo emang. Kebetulan sudah disebutkan tadi sama Arya Gangga, saya kebetulan dipercaya untuk menjadi koordinator dari komunitas Gagasan Pemuda Bali, serta kemarin di 2019 meraih juara atau dinobatkan sebagai Duta Hijau Bali 2019. Jadi kalau teman-teman yang masih penasaran bisa langsung komen di DM, dan di sini saya tampilkan Instagramnya. Jadi teman-teman yang memang jomblo dan butuh pasangan nih, Guswa siap untuk mendampingi. Asia. Mendampingi di mana ini? Jadi mungkin sambil ngalir saja, apa sih itu Gagasan Pemuda Bali, Wah? Kurang lebih seperti apa itu? Komunitas apa itu? Apa ya? Oke, sedikit ya gambaran terkait dengan Gagasan Pemuda Bali. Ini suatu perkumpulan atau aliansi kepemudaan atau komunitas yang dimana anak-anak muda yang terlibat di sana mungkin merasa khawatir, mungkin sudah mulai merasa terpanggil untuk bergerak bersama dalam hal lingkungan dan juga sosial. Yang dimana seperti kita ketahui bersama, dua faktor atau dua bidang atau dua ruang lingkup itu seperti sosial dan lingkungan di era yang sekarang ini sudah agak-agak mengalami degradasi yang cukup berat lah, bisa dibilang ya. Makanya kemarin kebetulan di tanggal 3 Juli 2019 kita generasi muda atau anak-anak muda yang khususnya peduli dalam bidang lingkungan dan juga sosial kemarin menyepakati untuk bergerak bersama, terus menggaungkan gerakan-gerakan lingkungan dan juga sosial untuk membantu sesama. Seperti dalam Hindu kan disebutkan konsep Trihita Karana, salah satunya itu. Ya, dengan manusia dengan lingkungan. Jadi menarik sih teman-teman, karena mungkin perlu kita ketahui, karena mungkin kita kurang menyadari apa yang kita lakukan sehari-hari itu merusak lingkungan. Salah satunya seperti ya saya sendiri perokok gitu, mungkin nggak sadar gitu ngebuang puntung rokok yang kalau kita baca di beberapa literatur, puntung rokok itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun ya, Wah, untuk terurai. Ya, kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang kawan-kawan justru dalam aksi memunguti kita pungut puntung rokok itu, dan puntung rokok itu ternyata kandungan yang ada di sponnya itu bisa dijadikan sebagai disinfektan atau pengusir hama untuk tanaman. Nah, seperti itu. Kemarin tinggal kita sempat lakukan itu dengan
kita bicara prosesnya. Boleh sekarang ya, untuk prosesnya itu mungkin teman-teman tinggal masukkan puntung rokok teman-teman bisa masukkan di botol apa saja terserah, tinggal masukkan puntung rokok itu dan dikasih air minimal 5 cm, jangan sampai penuh. Nanti itu difermentasi sekitar 2 minggu bisa digunakan untuk airnya itu. Dan itu terbukti ampuh lah untuk mengusir hama-hama yang ada di tanaman ya. Iya. Jadi kurang lebih begitu singkatnya cerita tentang komunitas ini, begitu menarik karena kita perlu yakini bahwa komunitas-komunitas yang seperti ini kita harus betul-betul dukung dan support, karena ini sangat bagaimana ya? Bagi saya komunitas-komunitas lingkungan seperti ini itu adalah komunitas yang sangat visioner. Karena komunitas lingkungan adalah salah satu komunitas yang memikirkan 10, 50, 100 tahun kemudian nasib dari bumi kita ini. Nah, karena tagline-nya mungkin beritahu pada teman-teman tagline dari Gagasan Pemuda Bali ini. Oke teman-teman, kebetulan kita di Gagasan Pemuda Bali itu mempunyai tagline, beberapa tagline. Salah satunya itu adalah sampah diolah bukan dipindahkan. Dan yang kedua, aksi, edukasi, dan solusi. Yang artinya dimana kita harus berjalan beriringan, memberikan aksi kepada masyarakat, sekaligus mengedukasi, dan tidak cukup untuk aksi dan edukasi, juga kita harus memberikan solusi terkait dengan itu. Ya, betul sekali. Karena masyarakat juga butuh sesuatu yang pasti ya, Wah. Nggak hanya teori, edukasi, aksi aja, tapi Astungkara sampai saat ini Gagasan Pemuda Bali selalu memberikan solusi ya, kepada masyarakat. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran nih apa aja sih kegiatan dari komunitas ini, mungkin bisa di follow Instagram dari Gagasan Pemuda Bali di bawah ini ya. Iya iya. Oke. Enggak sekalian Instagramnya. Oh ya boleh juga. Bisa nanti dari editor bisa sertai juga Instagram saya di bawah ini. Siap. Jadi mungkin gimana nih, karena kemarin masih hangat-hangatnya, mungkin teman-teman tahu lah bagaimana nasib dari bangsa kita yang saat ini sedang bergejolak. Jadi ada desas-desus mengenai lu jorok. Jadi ada desas-desus mengenai Omnibus Law. Mungkin teman-teman tahu ya, bagi yang belum tahu bisa di searching tentang bagaimana kehadiran Omnibus Law ini berpotensi merusak lingkungan. Ya, intinya begitu. Jadi mungkin gimana nih teman-teman yang bergerak di lingkungan nih mengenai Omnibus Law ini kan pasti akan berdampak pada visi misi ke depan, kegiatan dan program kerja. Artinya karena Omnibus Law ini yang katanya berpotensi merusak lingkungan, dari beberapa pasal yang mungkin tidak pro terhadap kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan, pasti akan menambah kerjaan dari kawan-kawan komunitas seperti ini. Bukan hanya di Gada, mungkin dari komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia, teman-teman yang bergeliat di bidang lingkungan pasti akan kena dampaknya, terutama masyarakat yang berada di wilayah sana. Ya, terkait dengan itu, ya ngeri juga ya. Mungkin ini ya, kalau menurut saya segala kebijakan, baik itu aturan apapun itu, undang-undang, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Mungkin pasti sebagian akan diuntungkan dan sebagian lagi berarti merasa dirugikan. Tidak mungkin suatu rancangan itu menghasilkan suatu rancangan yang sempurna. Pasti ada aja pihak yang dirugikan. Nah, terkait dari kita sih di komunitas tidak terlalu mempermasalahkan itu. Jadi kita tetap konsisten, intinya kita tetap konsisten terus menggaungkan apa yang kita bisa untuk lingkungan. Karena seperti asas negara kita, demokrasi, gotong royong. Nah, ini gotong royong. Jadi kita di akar rumput ya, di masyarakat pun harus membantu, saling bahu-membahu satu sama lain. Dan saya tidak ingin terlalu apatis ya dengan pemerintah, tidak ingin terlalu. Nah, pemerintah nih apatis jadinya masyarakat. Makanya buat RUU jangan yang ngeyel-ngeyel, masyarakat geram. Jadi tolonglah didengarkan kita ini yang sedang bersuadaya di organisasi yang memang kita murni meluangkan waktu untuk turun ke masyarakat tanpa spesial apapun. Jadi gimana nih Guswa? Jadi harapannya lah untuk lingkungan ke depan, sembari mengingatkan kepada penonton
mungkin penonton kita ada yang masyarakat, mahasiswa dan lain-lain, harapannya untuk gimana ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan lah. Ya, untuk harapan sih kita sangat berharap banyak ya kepada masyarakat. Nah, khususnya generasi muda nih yang mulai mulai melupakan esensi atau melupakan ketergantungan kita dengan alam ini. Tentunya suatu hal yang kita sering melupakan gitu loh, sering melupakan bahwa kita hidup ini berdasarkan atau ketergantungan dengan alam. Misalkan teman-teman pernah membayangkan di dunia ini atau lingkungan kita atau pohon-pohon kita itu berhenti menghasilkan oksigen. Asik. Mungkin teman-teman membayangkan itu. Nah, apa yang terjadi nanti? Begitu ketergantungan kita akan alam ini, dan pastinya besar harapan kita di komunitas dan generasi muda yang sudah peduli dengan lingkungan, yang mulai peduli, agar generasi muda yang lain juga tergerak hatinya untuk ikut serta dalam menggaungkan pergerakan, terutamanya di bidang lingkungan. Nah, seperti itu. Mungkin dengan hal yang terkecil dulu, atau memilah sampah, mungkin membuang sampah pada tempatnya di rumah masing-masing. Ya, tentunya saling mengingatkan satu sama lain. Jika di lingkungan yang tandus dibilang seperti itu, mungkin teman-teman mulai melakukan gerakan penanaman. Ya, itu tumbuh berdasarkan asal ada kesadaran. Segala sesuatu yang menjadi harapan kita bersama dengan semangat gotong royong tentunya akan tercapai dengan sempurna. Ya, Stungkaro. Jadi menarik sekali karena aura lingkungan dari Ketua Gada ini kan sangat memikat ruangan, sampai jujur ini sampai itu di di lantai saya tumbuh cabai ini. Sampai tumbuh cabai ini memang. Ya, ini memang satu konsep saling ketergantungan ya. Iya. Jadi teman-teman, bagi yang mungkin ingin berbincang-bincang, silahkan pengen mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mengelola lingkungan. Walaupun kita juga masih sama-sama belajar. Ya, benar. Kita masih sama-sama belajar. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman, tukar pengalaman. Jadi bisa langsung DM saja di Instagram Gagasan Pemuda Bali. Nanti saya tampilkan. Jadi teman-teman silahkan yang ingin bertanya soal apa itu misalnya disinfektan, apa itu ada untuk saat ini kan disinfektan, mungkin pembuatan kompos gitu. Di Gada kebetulan ada teman-teman yang lumayan cukup menguasai lah di bidang kompos, termasuk pada mesin pengolahan itu. Di Gada ada teman-teman yang paham akan hal itu. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing di kolom komentar mungkin. Ya, langsung saja seperti biasa nih Wak, karena menjadi sebuah rutinitas kami di akhir video, saya ingin minta 5 kata dari Uswa sebagai pegiat lingkungan ini untuk penonton. 5 kata? Iya. Apa ya? 5 kata untuk para penonton yang setia dengan Praga Institute. Asik. Apa ya, ini berat sekali ya, 5 kata. Ini berat sekali. 5 kata untuk penonton setia dari Praga Institute. Dari saya, seperti slogannya Gada, tetap gaungkan aksi, edukasi, solusi, gotong royong. Sip. Menarik sekali. Jadi teman-teman silahkan di capture dan lakukan di rumah masing-masing. Ingatkan tetangga sekitar, terutama di rumah masing-masing lah. Lakukan sebuah aksi, edukasi, solusi, dan jangan lupa selalu bergotong royong. Sampai jumpa. Terima kasih.